Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Ayung Al-Baihaqi, nomor absen 8 dari kelas 1A, Prodi Teknik Otomotif Elektronik dengan NIM 23412200011. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem karburator pada motor bensin. Tentang yang deskripsi materinya yaitu saya akan menjelaskan tentang apa itu karburator, lalu apa saja komponennya, fungsi dari karburator sendiri, bagaimana cara kerjanya, dan lain-lain. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu karburator. Pada umumnya, karburator adalah komponen pada kendaraan motor bensin yang berfungsi utamanya adalah mengkaputkan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Namun, karburator adalah sebuah komponen dalam mesin pembakaran yang berfungsi untuk menyambungkan udara dan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk pembakaran di dalam ruang bakar. Karburator digunakan pada mesin-mesin yang menggunakan sistem pengangkutan bahan bakar konvensional sebelum teknologi injeksi menjadi lebih umum. Selain itu, karburator juga bertugas untuk memastikan proses pembakaran menjadi lebih baik. Fungsi dari karburator sendiri ada 5. Yang pertama, mengatur campuran udara dan bahan bakar. Fungsi utama karburator adalah mencampurkan udara dengan bahan bakar dalam proporsi yang tepat untuk pembakaran dalam ruang bakar mesin. Karburator mengatur rasio udara bahan bakar untuk memastikan campuran yang optimal sesuai dengan kebutuhan mesin dalam berbagai kondisi operasional. Lalu yang kedua, memberikan pengangkutan bahan bakar. Karburator menyemprotkan bahan-bahan ke dalam aliran udara melalui jet bahan bakar. Ketika udara mengalir melalui venturi, bahan bakar yang dihisap melalui jet akan terdepresi dan tercampur dengan udara, membentuk campuran yang homogen sebelum memasuki ruang bakar. Lalu yang ketiga, mengatur aliran bahan bakar. Karburator sendiri memiliki mekanisme untuk mengatur aliran bahan bakar yang masuk ke dalam aliran udara. Komponen seperti jarum pengap dan skrum pengap digunakan untuk mengontrol sejauh mana bahan bakar dapat mengalir aliran udara. Dengan mengatur posisi jarum pengap atau skru pengap, jumlah bahan bakar yang masuk ke aliran udara dapat diubah, sehingga mengatur kekayaan campuran udara bahan bakar. Lalu yang keempat, memodifikasi campuran pada kondisi tertentu, di mana yang dimaksud yaitu karburator dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti jok untuk memodifikasi campuran udara bahan bakar pada kondisi mesin yang khusus seperti saat mesin dalam keadaan dingin. Jok menghalangi sebagian aliran udara, meningkatkan rasio bahan bakar dalam campuran, dan memastikan mesin dapat dihidupkan dengan mudah pada kondisi dingin. Lalu yang terakhir, menjaga tinggi rendahnya level bahan bakar. Yang dimaksud di sini adalah bahan bakar karburator menggunakan mekanisme pelampung untuk menjaga tinggi rendahnya level bahan bakar dalam bak karburator. Pelampung itu berfungsi untuk mengontrol aliran bahan bakar yang masuk ke dalam karburator sehingga mencegah aliran. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip kerja pada karburator. Pada dasarnya, karburator bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. Semakin cepat udara bergerak, maka semakin kecil tekanan statisnya. Namun, makin tinggi tekanan dinamisnya. Selain itu, prinsip kerja karburator untuk menyuplai bensin dengan volume yang kecil, karburator menggunakan hukum Bernoulli tadi, yang menyatakan bahwa tekanan dari fluida yang bergerak lebih cepat. Selanjutnya, untuk mengaplikasikan hukum Bernoulli pada karburator, maka di dalam karburator akan dipasang sebuah venturi. Venturi merupakan ruang sempit yang terdapat di dalam saluran menuju intake manifold, tujuannya untuk mempercepat aliran udara. Karburator bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan. Cair atau gas akan selalu mengalir ke area dengan tekanan lebih rendah. Perbedaan tekanan ini juga akan semakin besar apabila aliran udara di dalam intake itu semakin cepat. Sehingga ketika mesin digas pada RPM tinggi, otomatis aliran udara di dalam intake cepat, tekanan di dalam intake semakin turun, dan bensin tersedot karena perbedaan tekanan itu akan semakin banyak.
Selanjutnya untuk komponen utama karburator itu sendiri yaitu ada float chamber, flutter, cuk, lalu piston valve screw dan pilot screw, throttle valve, main jet, pilot jet, lalu ada venturi, dan yang terakhir main nozzle. Yang pertama, float chamber atau ruang bakar. Komponen pelengkap pertama yang dimiliki oleh karburator mobil adalah ruang bakar atau bisa juga disebut dengan float chamber. Seperti namanya, komponen ini berfungsi untuk mengeluarkan bahan bakar ketika nantinya terisi penuh. Ketika bahan bakar terisi penuh, maka akan otomatis membuat pelampung jadi naik dan tidak lama akan menutup katup bahan bakar yang ada. Barulah kemudian pelampung tersebut akan bekerja sesuai dengan kondisi tertinggi ataupun rendah dari bahan bakar yang ada. Next, yang kedua ada floater atau pelampung. Komponen pelengkap berikutnya adalah pelampung atau biasa dikenal juga dengan floater. Bagian yang belum tahu, pelampung ini memiliki ukuran terbilang cukup kecil. Meskipun memiliki ukuran terbilang cukup kecil, tapi pada kenyataan fungsi yang dimiliki oleh komponen pelengkap ini tidak bisa dipandang bagi sebelah mata begitu saja. Fungsi pelampung adalah untuk mempertahankan dari bahan agar terus berada dalam kondisi yang terbaik, sebuah fungsi yang tergolong sangat penting pada sebuah kendaraan. Lalu selanjutnya cuk. Komponen karburator ketiga adalah cuk adalah mekanisme yang digunakan untuk memperkaya campuran udara bahan bakar saat mesin dalam kondisi dingin. Cuk menghalangi sebagian aliran udara sehingga meningkatkan rasio bahan bakar dalam campuran. Biasanya cuk memiliki tuas atau tuas cuk yang dapat ditarik atau diputar untuk mengatur jumlah udara yang masuk. Cuk ini berfungsi ketika eh, kondisi atau keadaan engine dingin. Untuk start stasioner langkah pertama biasanya. Selanjutnya ada piston valve screw dan pilot screw. Merupakan komponen karburator mobil yang berfungsi mengatur proses kerjaan saluran venturi. Selain itu, komponen tersebut juga dapat mengatur bahan bakar yang masuk ke dalam silinder mesin. Hal itu dapat mengubah putaran mesin serta mempertahankan kecepatan mesin. Selanjutnya ada throttle valve. Merupakan salah satu komponen pada throttle body yang berfungsi sebagai sistem dalam membuka tutup saluran utama yang nantinya dilalui oleh udara ke bagian throttle body. Komponen ini akan otomatis bekerja dengan membuka dan menutup ketika Anda mengarahkan pedal gas. Throttle valve ini merupakan posisinya berada pada lubang karburator yang diameternya paling besar itu ketika nanti ditarik maka throttle valve-nya akan membuka dan terjadi kevakuman yang nantinya udara akan masuk ke dalam karburator. Selanjutnya main jet. Fungsi main jet untuk menyesuaikan pasokan bahan bakar di dalam ruang bakar. Adanya main jet membuat jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dapat disesuaikan. Hasilnya, kecepatan mobil pun bisa meningkat lebih cepat dari kondisi normal. Bisa dilihat main jet dengan pilot jet. Bedanya ketika main jet berukuran seperti lebih pendek daripada pilot jet. Selanjutnya pilot jet. Cara kerja pilot jet adalah mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bensin. Bedanya dari main jet, pilot jet memasuk bahan bakar dalam posisi stasioner sampai RPM menengah atau RPM rata-rata, tidak terlalu tinggi maupun rendah. Selanjutnya venturi. Ada dua fungsi venturi. Yang pertama adalah lubang untuk keluar masuk udara. Kedua adalah untuk meningkatkan kevakuman udara. Fungsi yang kedua ini terjadi karena adanya perbedaan diameter lubang dengan karbu. Oleh karena itulah, bahan bakar pada mangkok karburator dapat terhisap ke dalam pembakaran. Venturi sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu fixed venturi, variable venturi type, dan air value venturi. Selanjutnya jet needle merupakan jarum berbentuk tirus dengan ujung lancip berfungsi untuk mengatur debit bahan bakar yang masuk dari karburator ke dalam ruang pembakaran mesin. Ini merupakan jet needle atau yang berbentuknya jarum tirus yang ujungnya lancip. Yang terakhir main nozzle. Komponen ini akan bekerja sebagai pemancar utama dari sebuah bahan bakar kendaraan. Tinggi dari main nozzle juga hampir sama dengan permukaan bahan bakar yang posisinya berada di dalam bak pelampung.
Main usil biasanya ditemukan pada sebuah karburator yang memiliki tipe Venturi. Yang terakhir, cara kerja sistem karburator. Secara umum atau pada cara kerja umum, awalnya piston bergerak turun untuk mengisap bahan bakar. Bahan bakar yang berwujud cairan yang dihisap, karburator tersambung dengan stang melalui kabel. Kabel ini akan menarik ulur bukaan selongsong penggerak gas. Jika meningkatkan, maka pengendara tinggal memutar tuas gas di stang. Bahan bakar yang dihisap tadi dan udara diubah menjadi kabut atau dikabutkan. Piston naik sehingga kabut tertekan dan disemprotkan ke ruang pembakaran. Terjadi ledakan pada ruang bakar dengan menghasilkan tenaga untuk kendaraan tersebut. Selanjutnya, di sistem karburator sendiri memiliki 12 sistem kerja. Yang pertama yaitu adanya sistem pelampung. Ketika bensin di ruang pelampung kosong, maka pelampung akan turun dan mengakibatkan needle valve juga turun dan membuka saluran bensin dari pompa ke ruang pelampung. Ketika bensin di ruang pelampung penuh, maka pelampung akan terangkat ke atas dan mendorong needle valve untuk menutup saluran bahan bakar dari pompa ke ruang pelampung. Lalu yang selanjutnya, air vent tube. Saluran ventilasi ini menghubungkan ruang penampung dengan udara luar. Tujuannya untuk menjaga tekanan di dalam ruang pelampung agar tetap stabil sesuai tekanan udara luar. Untuk selanjutnya yang kedua ada sistem stasioner atau idle. Cara kerjanya adalah ketika pengendara tidak menekan pedal gas, yang dimana katup throttle akan menutup dengan mengakibatkan mesin berputar idle atau stasioner. Skema pada aliran sistem idle adalah float camber, main jet, slow jet, lalu economizer, idle port, yang berakhir ke intake manifold. Skru penyetelan campuran idle atau idle mixture adjuster screw atau IMAS. Penyetelan dilakukan ketika mesin stasioner dengan cara memutar skru penyetel campuran idle tersebut. Jangan mengencangkan skru penyetel campuran bahan bakar dan udara terlalu keras. Lalu yang ketiga ada sistem kecepatan lambat. Ketika pengemudi menginjak pedal gas sedikit, maka katup gas akan mulai membuka lebih lebar sehingga saluran slow port akan terbuka. Selanjutnya yang keempat, sistem kecepatan tinggi atau high speed system. Untuk menyuplai bahan bakar dan udara saat kendaraan berada pada kecepatan sedang dan tinggi, sistem ini dirancang untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara yang ekonomis selama kerja mesin normal. Untuk selanjutnya yang keenam yaitu ada secondary high speed system. Bekerja apabila suplai campuran udara dan bahan bakar ke dalam silinder oleh primary high speed tidak cukup pada beban yang berat atau kecepatan tinggi. Lalu selanjutnya ada katup solenoid. Ketika kunci kontak off tetapi engine belum mati, maka ini disebut dengan dieseling. Penyebabnya adalah adanya campuran udara dan bahan bakar yang dibakar oleh panas yang berlebihan pada ruang bakar. Untuk mencegah dieseling adalah menghentikan suplai bahan bakar yang menuju ke ruang bakar. Lalu yang selanjutnya adalah sistem tenaga atau power system. Jika tenaga yang dihasilkan engine besar, maka bahan bakar yang dikeluarkan lebih banyak, yang mana harus ditambahkan ke dalam ruang bakar tersebut. Sistem yang bertugas menambah campuran udara dan bakar saat engine mendapat lebih beban atau tenaga lebih yaitu power system itu sendiri. Selanjutnya ada sistem percepatan. Pada saat pedal gas diinjak dengan tiba-tiba, puyer pump bergerak turun menekan bahan bakar yang ada pada ruangan di bawah player pump. Akibatnya, bahan bakar akan mendorong outlet dengan discharge wedge, kemudian bahan bakar keluar ke primary venturi melalui punyet. Selanjutnya ada sistem pemutus perlambatan. Jika katup gas tertutup, saklar vakum menerima kevakuman. Bersamaan dengan putaran motor lebih dari 2500 rpm berarti terjadi perlambatan. Maka unit pengontrol aktif dan memutuskan solenoid sehingga saluran idle tertutup. Next ada sistem cuk atau cuk system. Sistem cuk membuat campuran menjadi kaya, yaitu dengan perbandingan 1-5 dibanding 1. Pada saat mesin dingin, sistem ini berfungsi ketika engine dalam keadaan dingin
di mana bahan bakar tidak akan menguap dengan baik dan sebagian campuran udara dan bahan bakar yang mengalir akan mengembun di dinding intake manifold yang mengakibatkan campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus. Selanjutnya ada HIC atau Hot Idle Compensator, yaitu untuk menambah suplai udara di dalam intake manifold pada saat temperatur mesin meningkat. Karena jika temperatur mesin meningkat, maka bahan bakar kemungkinan akan mudah menguap. Lalu yang terakhir ada sistem idle up. Apabila AC on, maka katup pengatur akan membuka membran terhisap oleh vakum pada saluran masuk, sehingga batang penghubung membuka katup gas lebih besar. Itu tadi rangkuman dari saya tentang sistem karburator, yang mana selanjutnya akan saya lihatkan video Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem karburator. Selanjutnya saya akan memperlihatkan video cara kerja karburator. Enjoy for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karburator digunakan untuk menyalurkan bensin dengan takaran yang pas ke mesin. Secara sederhana, karburator akan mengangkutkan bensin ke aliran udara yang masuk ke mesin pada intake manifold. Tapi bagaimana caranya? Pertama, kita perlu memahami prinsip Bernoulli. Prinsip ini menyatakan, semakin cepat aliran udara, maka semakin rendah tekanan pada selang yang dialiri udara tersebut. Berkat adanya penurunan tekanan ini, bensin mampu terhisap ke dalam aliran udara. Jadi, karburator menggunakan prinsip Bernoulli untuk mencampurkan bensin ke dalam aliran udara menuju intake manifold. Nah, sekarang kita aplikasikan prinsip Bernoulli ke sistem karburator. Ada 3 komponen utama, yakni air scoop sebagai selang udara, venturi yang dipasang di tengah air scoop, dan fuel jet yang dipasang tepat di dalam venturi. Posisi ini sudah pas dengan prinsip Bernoulli. Jadi ketika udara mengalir melewati air scoop, tekanan di dalam venturi turun. Akibatnya, bensin terhisap karena tekanan di dalam venturi lebih kecil dibandingkan tekanan di penampungan bensin. Besar kecilnya fuel jet ini akan mempengaruhi jumlah bensin yang terhisap. Jadi, untuk mendapatkan campuran yang ideal, ukuran fuel jet sudah diset. Lalu bagaimana cara karburator mengatur RPM mesin? Sepeda motor umumnya menggunakan karburator tipe variabel venturi. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa komponen tambahan seperti skep atau katup gas yang berfungsi untuk mengatur lebar venturi. Jarum skep, bentuknya yang runcing, mampu mengatur besar kecilnya lubang fuel jet sesuai posisi skep. Lalu ada idle air channel. Ini adalah saluran kecil yang berfungsi menyalurkan udara tanpa melalui venturi. Kemudian fuel jet di sini dibagi menjadi 2, yakni main jet sebagai fuel jet yang mengarah ke venturi dan idle jet sebagai fuel jet yang mengarah ke idle air channel. Lalu apa fungsi idle air channel ini? Sesuai namanya, channel ini digunakan ketika idle RPM atau posisi skep ada di bawah. Saat posisi ini, lebar venturi sangat sempit dan jarum skep menutup main jet, sehingga udara terhisap melalui idle air channel dan bensin keluar melalui idle jet dengan prinsip yang sama seperti main jet. Ketika gas motor ditarik, skep terangkat, dan karena bentuk jarum skep meruncing ke bawah, maka ketika skep terangkat, main jet terbuka semakin lebar. Akibatnya, udara bisa lewat melalui venturi dan bensin juga bisa keluar dari main jet. Lalu di bagian bawah karburator terdapat fuel terminal. Ini dipakai untuk menampung bensin dari tangki dengan tekanan normal. Tapi kan posisi karburator lebih rendah dari tangki. Harusnya bensin dari tangki luber. Untuk mencegah hal itu, ada yang namanya sistem pelampung. Sistem ini terdiri dari pelampung dan jarum yang terbuat dari karet. Jadi ketika bensin di dalam fuel terminal kosong, posisi pelampung ada di bawah dan jarum pelampung terbuka.
Tapi ketika bensin mulai terisi, pelampung semakin naik dan posisi jarum pelampung juga semakin mendekati inlet fuel, hingga pada akhirnya jarum menyentuh inlet fuel dan menutupnya. Hal inilah yang membuat bensin tidak luber. Ketika bensin di dalam fuel terminal turun, jarum pelampung terbuka dan bensin kembali terisi hingga jarum menutup lagi dan berulang lagi. Terakhir, ada dua skrup yang gunanya buat nyetel karburator. Pertama, skrup untuk nyetel udara idle. Skrup ini dipakai buat mengatur volume udara yang mengalir di dalam saluran idle. Apabila kita kencangkan skrup ini, maka saluran idle semakin rapat, sehingga udara yang lewat semakin sedikit. Begitu juga kalau dikendorkan, saluran idle semakin lebar dan lebih banyak udara yang masuk. Kedua, skrup buat mengatur katup gas. Posisinya tegak lurus dengan skep. Kalau dikencangkan, maka skep semakin terangkat sehingga celah venturi semakin lebar. Kalau dilonggarkan, celah venturi semakin rapat. Nah, kedua skrup ini umumnya diset untuk mencari idle RPM yang